Konsisten tuh mahal, bro. Ya, konsisten tuh sikap yang tidak kiri, kanan, dan mencela-mencela kira-kira begitu. Dan kalau kalah itu bukan berarti tidak kita dukung, harus tetap berlatih agar menang. Ya enggak? Kamu dukung siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini kita akan bahas salah satu pernyataan dari Pak Ganjar ya, yang ini tidak luput dari komenan para netizen ya. Jadi saya tidak mau berlama-lama. Yang baru menemukan channel jangan lupa di like-nya dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah like dan subscribe channel ini ya. Gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Harus tetap berlatih agar menang. Harus tetap Ya enggak? berlatih biar menang ya. Kamu dukung siapa? Halo Pak Ganjar, kita harus berlatih untuk menang, ya kan? Dan Bapak nggak menang Pak, Bapak kalah. Bapak ya harus legowo Pak, legowo. Jangan berlatih, kalau udah kalah ya kalah Pak, ya kan? Jadi harus berlatih untuk berkalah Pak. Berlatih ya kan? untuk berkalah. Bapak jangan memaksakan diri. Iya, iya, Yang kedua Pak, Bapak bilang kamu mendukung siapa nih Pak nih? Iya. Nah, udah bisa membaca atau Pak? Jelas toh ini? Nah, Prabowo Gibran untuk Indonesia 2024 ya kan. Bapak harus legowo Pak. Oh ya, saya ingatkan lagi Pak ya. Dana kampanye Pak minimal ya 50% lah Pak, segera dikembalikan. Bahaya nanti buat Bapak. Kasihan. Ya, kasihan Pak ya. Harus tetap berlatih agar menang. Ya enggak? Kamu dukung siapa? Sudahlah Pak Ganjar, akui aja kekalahannya. Jangan berlatih untuk menang. Orang udah kalah kok berlatih. Akui dengan tulus dan legowo bahwa Anda itu kalah jauh dengan Pak Prabowo. Maka dialah yang pantas menjadi presiden. Semua rakyat mencintai dan memilih, maka semua rakyat pun mendukung Prabowo, bukan Anda Pak Ganjar. Tapi yang lucu adalah begini sebetulnya, bahwa ini adalah salah satu pernyataan Pak Ganjar yang menanggapi pertandingan sepak bola ya. Tapi yang namanya netizen ya, segala hal yang menjadi pendapat dari masing-masing calon ini memang menjadi konsumsi publik yang sangat menarik untuk di komen, untuk di tweet dan sebagainya ya. Tapi intinya adalah kalau kita menonton sebuah video itu harus full ya. Ini saya bukan karena saya dari pihak Prabowo atau pihak Pak Ganjar, bukan. Tapi kalau kita menonton video, kita harus tonton secara utuh ya. Sekali lagi ini pernyataan dari Pak Ganjar tentang mengomentari sepak bola ya. Tapi itulah netizen ya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Harus tetap berlatih agar menang. Ya enggak? Kamu dukung siapa? Hai guys. Pemilu 2024 Pak Ganjar bertanya kepada rakyat guys, kalian pilih siapa? Ya. Kalau saya pribadi sih pilih Prabowo Gibran. Kalian pilih siapa guys? Gunakan hak jawab kalian di kolom komentar, karena saya pengen tahu seberapa banyak suara Pak Ganjar di kolom komentar. Nah begitu juga para pemilih 02 Prabowo Gibran, kalian tulis di kolom komentar. Saya juga pengen tahu berapa banyak pendukung Prabowo Gibran. Apakah di kolom komentar juga ada kecurangan? Kita lihat aja guys. Harus tetap berlatih agar menang. Ya enggak? Kamu dukung siapa? Pak Ganjar bertanya kepada rakyat nih guys, siapa yang kalian dukung kemarin di Pilpres 2024? Jadi gunakan hak jawab Anda sekarang untuk menuliskan di kolom komentar siapa yang kalian dukung kemarin. Karena Pak Ganjar akan melihat pasti video ini, dan saya juga ingin mengetahui berapa persentase pendukung Pak Ganjar, berapa persentase pendukung Pak Prabowo Gibran, dan berapa persentase pendukungnya Amin di video ini. Jadi silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi sudah pasti mendukung Prabowo Gibran. Jadi bagaimana dengan kalian? Pak Ganjar bertanya kepada kalian. Jadi kasih paham Pak Ganjar supaya Pak Ganjar itu bisa menerima kekalahannya, bisa menerima jumlah suaranya, bisa mengetahui berapa persentase pendukungnya di dalam video ini, khususnya di yang melihat video ini. Oke, silakan tulis di kolom komentar ya. Gunakan hak jawab Anda sekarang. Ayo. Tapi sekali lagi, ini adalah video tentang tanggapan Pak Ganjar mengenai sepak bola.
Lucu ya para netizen ya. Tapi itulah ya. Itulah namanya netizen. Netizen Indonesia itu kreatif-kreatif teman-teman semua. Kita lanjutkan video berikutnya. Jadi ini salah satu video ya tentang penyebab suara Pak Ganjar ya jeblok di kandang banteng. Ini kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Ternyata ini penyebab suara Ganjar jeblok di kandang banteng. Saya tetap menyadari bahwa koalisi di Pilpres ini kan saya koalisi minim. PDI Perjuangan, P3, Hanura dan Perindo kan di DPRD tidak punya kursi. Dan ya semua harus mengakui bahwa yang bekerja itu hanya PDI Perjuangan saja, mulai dari awal sampai dengan akhir. Yang memilih Pak Ganjar ini adalah kader-kader PDI Perjuangan yang masih militan. Kita harus menyadari bahwa kita sudah bekerja keras dan kesalahan bukan di kader PDI Perjuangan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan. Itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap. Yang aneh di situ ya, yang aneh di situ ranking sebenarnya PDIP ini ranking pertama di urutan perolehan suara partai. Tapi kenapa di perolehan suara di presiden ini memang dia anjlok ya, anjlok sekali. Bahkan dia kalah juga di kandangnya sendiri ya. Tapi itulah yang namanya politik sebentar. Kita lanjutkan video seterusnya. Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Situasi seperti ini, Pak, melihat hasil quick count yang satu putaran ini bagaimana, Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count satu putaran ini, Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya Ini nggak? kalimatnya yang Walder kemarin ya. Pelangi itu tidak indah kalau hanya satu warna. Dan setiap warna yang ada di pelangi itulah yang membuat mata kita menjadi bersinar-sinar, otak kita mendapatkan sebuah pikiran, dan hati kita merasakan kebahagiaan. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai Setelah pengusung, para Pak saksi-saksi Ganjar di kalah daerah. ya. Apakah cerita-cerita itu begitu adanya? Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Ya. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Anti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih
sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Ya. Di samping itu ada cerita money politik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Ya. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu Ya. KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus Ya. kepada majelis hakim yang nanti ada di MK Ya. untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK-MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak yakin dengan 01 satu putaran, pasti 2 putaran. Putaran kedua itu yang kami yakini dengan 01. Karena 02 terlalu yakin 1 putaran. Kami tidak yakin dengan 01 satu putaran, pasti 2 putaran. Iya, kita tanya lu percaya 1 putaran? Lu percaya enggak? Lu enggak, gue enggak. Konsisten tuh mahal, bro. Ya, konsisten tuh sikap yang tidak kiri kanan dan mencela-mencela kira-kira begitu. Dan kalau kalah itu bukan berarti kita dukung, harus tetap berlatih agar menang. Ya enggak? Kamu dukung siapa? Konsisten tuh sikap yang tidak kiri kanan dan mencela-mencela kira-kira begitu. Izin setit Mbah Ganjar, wong desa mau berkomentar. Begini Mbah Ganjar ya, ini cuma suara wong cilik Mbah. Yang seharusnya konsisten kan Mbah Ganjar seharusnya. Dalam berdemokrasi itu harus siap menang, siap kalah. Itu baru konsisten Mbah. Jangan mencela-mencela Mbah. Mbah itu harus percaya dengan kuwikon. Karena kuwikon itu hasilnya cuma beda-beda tipis loh Mbah. Sama keputusan KPU itu Pak Mbah. Mbah Ganjar ingat nggak waktu pilgub di Jawa Tengah? Mbah Ganjar kan pernah bilang kita harus percaya, namanya real quickon, kita harus percaya. Ingat nggak Mbah Ganjar, ingat kan? Itu Mbah, jangan mencela-mencela. Maaf Mbah Ganjar, HP saya tinggal 16%. Kayak perolehannya Bapak, kayak perolehannya si Mbah. Ini ada lagi berita terbaru ini. Sekjen PDI Pak D. Hasto. Mbah Ganjar mesti paham karo Pak D. Hasto. Katanya suaranya Bapak dikunci. Yang 16% apa 17% itu dikunci. Yang kunci itu siapa?
Wong desa itu nggak bodoh, Pak. Yang ngunci itu rakyat Indonesia. Yang ngunci itu bukan sistem, rakyat Indonesia, Mbak Ganjar. Bisa turunnya? Ada juga. Mbak Ganjar, yang ngunci itu rakyat Indonesia, bukan sistem. Ada. Bisa turunnya enggak? Mbak Ganjar. Itu Mbak Puan Maharani aja sudah apa ya? Sudah adem ayem. Bahwasanya dalam pesta demokrasi itu harus siap menang, siap kalah ya. Itu Mbak Puan Maharani aja ya. Itu loh rakyat Indonesia udah seneng punya sikap yang kayak gitu. Bukannya kayak Mbak Ganjar, nggak konsisten, mencela. Nggak siap berdebat, jangan berdebat. Mbak Ganjar itu ya, ini pesannya orang desa nih, wong cilik ya. Ini saya mewakili wong cilik yang di desa-desa aja ini ya. Kalau Bapak ingin nyalon lagi, prioritas ke depan, Bapak itu harus perbaiki sikap, harus bisa merangkul wong cilik, jaga etika, jangan arogan, kemelintih, kementus, kemelelet. Rakyat tuh nggak butuh kayak gitu loh, Pak. Rakyat itu butuh jiwa-jiwa pemimpin yang ngayomi gitu. Rakyat tuh bukannya bangga, wah Bapak Mbah Ganjar ini tegas, satset. Nggak di situ Pak, menilai Mbah Ganjar ini nggak di situ. Wis toh, nggak di situ. Menilai rakyat tuh menilai bukan dari situ. Dari kejiwa kepimpinannya yang tulus itu, Mbah. Sekali lagi bukan di situ nilainya, satset. Enggak di situ nilainya, Mbak Ganjar. Bapak itu tadi, kalau ingin nyalon lagi, perbaiki diri, sikap, jangan kemelintih lagi. Mbak Ganjar harus berubah. Kalau apa ini? Harus menerima kekalahan yang legowo. Itu loh, rakyat malah seneng itu Pak. Mbah Ganjar kok Pak itu Mbah Ganjar. Aku yakin tuh. Sebenarnya itu banyak loh yang mau nyoblos Bapak itu, Mbah Ganjar itu banyak. Keluargaku saya udah berapa kakak itu, keluarga ini ya, bukan teman-temanku, keluarga aja mau milih Mbah Ganjar itu. Tapi dipikir-pikir waktu debat nih, penutupan debat, Mbah Ganjar kayak gitu. Pak Anies sudah enak penyampaiannya, Pak Prabowo udah enak, udah minta maaf. Justru Mbah Ganjar malah menyudutkan secara personal, nyinggung-nyinggung masalah HAM. Aduh Mbak, disitulah Mbak, rakyat mulai mengunci suara Bapak. Maaf Mbak Ganjar, maaf ya, HP-nya ngedrop. Maaf, salam hormat. Semoga Mbak Ganjar sehat selalu. Dari segitu sebetulnya videonya, semoga bisa memberikan ya sebuah informasi lah. Tetap jaga persatuan kita serta persaudaraan kita sebetulnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.